Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Saudara-saudara yang Allah muliakan, apa kabar semua? Alhamdulillah kita sudah lama tak berjumpa karena kesibukan masing-masing. Dari saya dan dari kameramen, Pak Afandi juga sibuk. Jadi alhamdulillah baru hari ini kita berjumpa kembali. Dan tidak sedikit yang menanyakan kapan Ustaz syuting lagi. Alhamdulillah hari ini kita akan syuting kembali. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang tingkatan amal silaturahim terhadap kerabat, atau level-level silaturahim terhadap kerabat. Ada 6 level atau tingkatan silaturahim kepada kerabat. Yang pertama, saudara-saudara yang Allah muliakan, level yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi kalau kita silaturahim kepada kerabat adalah bilmal, dengan fulus, dengan uang, dengan harta yang kita miliki. Tidak sedikit yang belum mengetahui hal ini. Disangkanya satu rahim itu hanya berkunjung, bertatap wajah, bertemu. Padahal tahukah kita, bilmal, satu rahim dengan harta, itu menempati posisi paling tinggi, level paling atas dengan harta. Kalau saja sekiranya umat Islam mengamalkan konsepsi silaturahim dengan harta ini, Masya Allah, berapa banyak yang miskin akan terangkat, yang terlibat rentenir juga akan selesai, kerabat yang putus sekolah juga akan melanjutkan sekolahnya, kemudian yang butuh biaya berobat juga akan diobati dan akan sembuh insya Allah. Nah, saudara-saudara yang Allah muliakan, silaturahim bilmal dengan harta terhadap kerabat, ini perintah Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, surat Al-Isra ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, wa atidal kurba haqqahu wal miskin. Dan terhadap kerabat kamu, tunaikanlah haknya. Dan juga kepada orang-orang miskin. Artinya sebenarnya, di dalam sebagian harta kita, itu ada hak kerabat dan ada hak orang miskin. Nah, saudara-saudara yang Allah muliakan, kalau orang betul-betul menjalani konsepsi silaturahim ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya serta sesungguh-sungguhnya, dia akan mencari tahu adakah di antara kerabatnya yang butuh uang, butuh duit karena buat makan, dia lapar sehingga butuh uang. Kemudian dia akan mencari tahu adakah di antara kerabat-kerabatnya yang rumahnya tidak layak ditinggali. Kemudian dia bantu untuk merenovasi rumahnya. Dia alokasikan sebagian hartanya untuk membantu renovasi kerabatnya. Dia akan mencari tahu kerabatnya yang putus sekolah. Kemudian dia bantu, dia alokasikan sebagian hartanya untuk membantu sekolah kerabatnya. Ada kerabatnya yang kafaratnya, nazar wajibnya, dendanya yang belum terbayarkan, dia akan bantu. Begitulah saudara-saudara yang Allah muliakan, jika silaturahim dengan harta diamalkan. Cuman masalahnya adalah terjadi ketimpangan yang sangat jomplang. Ketimpangan yang jomplang. Kenapa? Ada kerabat yang kaya dan ada kerabat yang miskin. Ada kerabat yang kaya banget, ada kerabat yang miskin banget. Kenapa itu bisa terjadi?
Karena kerabat yang kaya merasa cukup dengan berkunjung. Padahal berkunjung level paling bawah, level lebih rendah sebenarnya. Kalau mau level paling tinggi, silaturahim dengan kerabat dengan harta, dengan uang, dengan fulus, dengan duit. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian, kalau saudara-saudara tidak mampu silaturahim dengan level tertinggi, dengan harta, bisa dengan yang kedua. Tapi lebih rendah nih. Yang kedua, dengan biziarah. Mohon maaf. Yang kedua levelnya dengan bil khidmah. Bil khidmah itu dengan pelayanan. Jadi kalau kita mampunya dengan pelayanan, seperti misalnya dengan tenaga, dengan pikiran. Misalnya ada kerabat yang butuhkan tenaga kita, kita bantu dengan tenaga kita. Kemudian ada kerabat yang butuh solusi, pemecahan masalah, kemudian kita bantu dengan pikiran kita. Itu yang kedua. Kalau kita tidak mampu dengan harta, tidak mampu dengan pelayanan, yang ketiga levelnya, lebih rendah lagi. Jadi semakin ke bawah semakin rendah. Yaitu biziarah, dengan berkunjung. Bertatap wajah dengan ramah. Jadi kita mendatangi kerabat kita dengan ramah. Kemudian kita mujalasah, duduk bareng. Lalu mukalamah, berbincang-bincang. Itu juga silaturahim, biziarah. Apalagi kalau ada kerabat yang sudah lanjut usia. Yang kita tahu kalau orang sudah lanjut usia, itu miskin temen, kesepian. Bagus untuk diziarahin, dikunjungin. Jadi biziarah juga silaturahim. Nah, saudara-saudara yang Allah muliakan, cuma dalam berkunjung ini kita masing-masing disesuaikan dengan kondisi lah. Jangan juga setiap hari. Nanti kalau setiap hari bosan dong yang dikunjungin. Bagusnya jarang-jarang biar ada rasa rindu, biar ada rasa kangen. Nah, kalau kita tidak mampu dengan harta, tidak mampu dengan bil khidmah, tidak mampu dengan ziarah, yang keempat levelnya lebih rendah lagi, yaitu bisalam. Apa itu bisalam? Bisalam itu saudara-saudara sudah ada niat tidak memutuskan tali silaturahim. Ada niat, yang penting itu dulu. Jangan sampai ada niatan di dalam diri kita memutus silaturahim. Itu bisalam. Lalu yang lain bentuknya apa? Bisalam. Dengan bisalam bisa dengan doa diam-diam. Kalau ada saudara kita yang beda jalur atau mungkin dalam kesesatan, dalam kesyirikan, kita doain. Doain diam-diam supaya dapat hidayah. Itu juga bentuk bisalam. Doa diam-diam. Ya. Kemudian kalau tidak mampu dengan harta, khidmah, ziarah, bisalam, yang kelima, lebih rendah lagi levelnya, yaitu bitafakudil ahwal, dengan menanyakan kabar kerabat. Nanti kalau kita punya kemampuan, kita bantu saatnya gitu. Tapi paling tidak nanya, gimana ya kabar kerabat saya? Bagaimana keadaannya? Nanti kita niatin, kita rencanain. Kalau saya punya rezeki, sudah mampu, saya akan bantu. Begitu jamaah yang Allah muliakan. Tidak mampu juga dengan nanya kabar, nggak mampu. Masya Allah ya. Waliyadzubillah, nanya kabar aja nggak mampu gitu. Yang terakhir, yang keenam, ini paling rendah. Apa itu? Dengan bikafil adza. Tidak berbuat buruk terhadap kerabat. Tidak jahat terhadap kerabat. Tidak iri, tidak dengki terhadap kerabat. Itu sudah cukup. Cuman masalahnya, itu level silaturahim yang paling bawah, yang paling rendah. Nah, saudara-saudara yang Allah muliakan, setelah kita mengetahui tingkatan-tingkatan silaturahim atau level-level silaturahim terhadap kerabat, saya ingin sampaikan hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambunglah tali silaturahim. Pereratlah tali silaturahim. Rezeki yang luas, umur yang panjang, itu maknanya kata para ulama adalah berkah. Rezeki yang kita dapatkan berkah, umur yang kita jalani setiap detik juga berkah. Lalu yang terakhir, hadis Nabi SAW yang mengancam bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim.
ngeri jamaah yang dirahmati Allah. Yaitu kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian jamaah di dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala kalau tidak salah ayat 34 atau 35. Allah laknat orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Waspadalah jamaah yang dirahmati Allah dari memutuskan tali silaturahim. Dan teruslah menyambung tali silaturahim dengan kerabat. Meskipun ada kerabat yang kurang enak. Meskipun ada kerabat yang buruk terhadap kita. Tapi kita diperintahkan untuk terus berbuat baik kepada kerabat. Suatu saat nanti ketika kerabat yang buruk itu kemudian kita tetap berbuat baik. Sabar, terus menerus sabar. Maka suatu saat nanti kerabat yang buruk itu akan berubah haluan menjadi kerabat yang baik. Menjadi kerabat yang cinta kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.